Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwanubillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih akan belajar bersama-sama tentang kisah seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat tersebut bernama Mus'ab bin Umair. Ikhwanubillah, masa muda atau usia remaja adalah saat orang-orang mulai mengenal dan merasakan manisnya dunia. Pada fase ini banyak pemuda lalai dan lupa. Jauh sekali lintasan pikiran akan kematian ada di benak mereka. Apalagi bagi mereka orang-orang yang kaya, memiliki fasilitas hidup yang dijamin orang tua, mobil yang bagus, uang saku yang cukup, tempat tinggal yang baik, dan kenikmatan lainnya. Maka pemuda ini merasa bahwa ia adalah raja. Ikhwanubillah, di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang kaya, berpenampilan rupawan, dan biasa dengan kenikmatan dunia. Ia adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang menukilkan kesan pertama Al-Bara bin Azib ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umair tiba di Madinah. Ia berkata, "Rajulun lam ara mislahu ka'annahu min rijalil jannah." Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Ikhwanubillah, ia adalah di antara pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Mekah. Kemudian ketika Islam datang, ia jual dunianya dengan kekalnya kebahagiaan di akhirat. Ikhwanubillah, Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah, 14 tahun atau lebih sedikit setelah kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi, sehingga Mus'ab bin Umair dilahirkan pada tahun 585 Masehi. Ia merupakan pemuda kaya keturunan orang Quraisy. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Abdari al-Quraisy. Dalam Asab al-Ghabah, Imam Ibnul Asir mengatakan, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Ikhwanubillah, sandal Mus'ab adalah sandal Al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah orang Mekah yang paling harum baunya, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Ikhwanubillah arsyadakumullah, ibunya sangat memanjakannya, sampai-sampai saat ia tidur dihidangkan bejana makanan di dekatnya. Ketika ia terbangun dari tidur, maka hidangan makanan sudah ada di hadapannya. Demikianlah keadaan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang mendapatkan banyak kenikmatan dunia. Kasih sayang ibunya membuatnya tidak pernah merasakan kesulitan hidup
dan kekurangan nikmat. Ikhwanu billahi arsadakumullah. Orang-orang pertama yang menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama istri beliau Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan anak angkat beliau Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Kemudian diikuti oleh beberapa orang lain. Ketika intimidasi terhadap dakwah Islam yang baru saja muncul itu kian menguat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Qam radhiyallahu anhu, sebuah rumah yang berada di Bukit Sofa, jauh dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Mus'ab bin Umair yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta dan nyanyian, Allah beri cahaya di hatinya sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang, manakah ajaran seorang nabi dan mana yang hanya warisan nenek moyang semata. Dengan sendirinya ia bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Ikhwan billah. Kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat yang lain untuk menghindari intimidasi kafir Quraisy. Dalam keadaan sulit tersebut, ia tetap terus menghadiri majelis Rasulullah untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru ia peluk. Hingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Suatu hari, Utsmani bin Thalhah melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan ini dimulai. Ikhwanu billah, mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibu Mus'ab kecewa bukan kepalang. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta terus berdiri tanpa naungan, baik di siang yang terik atau di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Saudara Mus'ab, Abu Aziz bin Umair, tidak tega mendengar apa yang akan dilakukan sang ibu. Lalu ia berujar, "Wahai ibu, biarkanlah ia, sesungguhnya ia adalah seorang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau ia dibiarkan dalam keadaan lapar, pasti dia akan meninggalkan agamanya." Mus'ab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Ikhwanu billah, hari demi hari siksaan yang dialami Mus'ab kian bertambah. Tidak hanya diisolasi dari pergaulannya, Mus'ab juga mendapatkan siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya kini tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Berubahlah kehidupan pemuda kaya raya itu. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati. Pakaian, makanan, dan minuman semuanya berubah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Beliau pun menangis teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaan sekarang." Hal ini tertulis dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2476. Ikhwanu billah, Zubair bin Awam mengatakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba, lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah
atau jenis kain yang kasar, yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Orang-orang pun menunduk, lalu ia mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentangnya. Dan beliau bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dirinya. Setelah itu ia tinggalkan semua demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya. Hadis riwayat Hakim nomor 6640. Ikhwanubillah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, dahulu saat bersama orang tuanya Mus'ab bin Umair adalah pemuda Mekah yang paling harum. Ketika mengalami apa yang kami alami, keadaannya pun berubah. Kulihat kulitnya pecah-pecah mengelupas, dan ia merasa tertatih-tatih karena hal yang sampai-sampai tidak mampu berjalan. Kami ulurkan busur-busur kami, lalu kami papa dia. Demikianlah perubahan keadaan Mus'ab ketika memeluk Islam. Ia mengalami penderitaan secara materi, kenikmatan-kenikmatan materi yang biasa ia rasakan tidak lagi ia rasakan ketika memeluk Islam. Bahkan sampai ia tidak mendapatkan pakaian yang layak untuk dirinya. Ia juga mengalami penyiksaan secara fisik sehingga kulit-kulitnya mengelupas dan tubuhnya menderita. Penderitaan yang ia alami juga ditambah lagi dengan siksaan perasaan ketika ia melihat ibunya yang sangat ia cintai memotong rambutnya, tidak makan dan minum, kemudian berjemur di tengah terik matahari agar sang anak keluar dari agamanya. Semua yang ia alami tidak membuatnya goyah. Ia tetap teguh dengan keimanannya. Ikhwanubillah, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan sehingga Nabi SAW mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yasrib atau Madinah. Saat datang di Madinah, Mus'ab tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut, termasuk tokoh utama di Madinah, semisal Sa'ad bin Mu'ad. Dalam waktu yang sangat singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama Allah ini. Hal ini menunjukkan setelah taufik dari Allah akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair dan pemahamannya yang bagus terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, baik cara penyampaiannya dan kecerdasannya dalam berargumentasi, serta jiwa yang tenang dan tidak terburu-buru. Ikhwanubillah, hal tersebut sangat terlihat ketika Mus'ab berhadap dengan Sa'ad bin Mu'ad. Setelah berhasil mengislamkan Usaid bin Hudair, Mus'ab berangkat menuju Sa'ad bin Mu'ad. Mus'ab berkata kepada Sa'ad, bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi. Sa'ad menjawab, ya, yang demikian itu lebih baik. Mus'ab pun menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakannya Al-Quran. Ikhwanubillah, Sa'ad memiliki kesan yang mendalam terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan apa yang ia ucapkan. Kata Sa'ad, demi Allah, dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemudian Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian Sa'ad berkata, apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam? Mandilah, bersihkanlah pakaianmu, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat. Jawab Mus'ab. Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan Mus'ab. Ikhwanubillah, setelah itu Sa'ad berdiri dan berkata kepada kaumnya, wahai Bani Abdul Ashal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pembuka kami,
orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Lalu saat mengucapkan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuat pengaruhnya bagi mereka. Saat berkata, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai ia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak sampai sore hari seluruh kaumnya pun beriman kecuali Usyairim. Ikhwanubillah, karena taufik dari Allah, kemudian buah dakwah Mus'ab, Madinah pun menjadi tempat pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah, dan kemudian kota itu dikenal dengan kota Nabi Muhammad atau Madinah An-Nabawiyah. Ikhwanubillah, Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam peperangan. Pada perang Uhud, ia mendapat tugas serupa. Muhammad bin Syarahbil mengisahkan akhir ayat sahabat yang mulia ini. Ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibnu Kumaiyah Al-Laitsi. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membaca ayat, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Quran surat Ali Imran 144. Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu Ibnu Kumaiyah datang kembali dan menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab mendekam bendera tersebut di dadanya sambil membaca ayat yang sama. Kemudian anak panah merobohkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah Mus'ab gugur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ikhwanubillah, lalu Ibnu Kumaiyah kembali ke pasukan kafir Quraisy. Ia berkata, aku telah membunuh Muhammad. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa sahabat-sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan, setelah perang Uhud selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Saat melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan, beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Mereka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian beliau mempersaksikan bahwa sahabat-sahabat yang gugur adalah syuhada di sisi Allah. Setelah itu beliau berkata kepada jasad Mus'ab, sungguh aku melihatmu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu dari kain burdah. Tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput idkhir. Alhamdulillah, Mus'ab wafat setelah 32 bulan hijrah Nabi ke Madinah. Saat itu usianya 40 tahun. Ikhwanubillah,
Inilah sepenggal kisah dari Mus'ab bin Umair. Semoga Allah meridhoi Mus'ab bin Umair dan menjadikan teladan bagi pemuda-pemuda Islam. Mus'ab telah mengajarkan bahwa dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan akhirat. Ia tinggalkan semua kemewahan dunia ketika kemewahan dunia itu menghalanginya untuk mendapatkan ridha Allah. Ikhwanubillah, Mus'ab juga merupakan seorang pemuda yang teladan dalam bersemangat menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwakannya. Ia memiliki kecerdasan dalam memahami nas-nas syariat, pandai dalam menyampaikannya, dan kuat argumentasinya. Inilah, mudah-mudahan kita termasuk pecinta-pecinta Rasul dan pecinta-pecinta sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.